Start doing that. Look. Film dimulai dengan menampilkan isi percakapan di suatu aplikasi online antara Hailey Stark, yaitu seorang gadis berusia 14 tahun dengan seorang pria yang usianya jauh lebih tua darinya. Pria itu bernama Jeff Kovler yang berusia 32 tahun, dia sebagai seorang fotografer. Dapat dilihat chattingan mereka menjadi lebih intens dan intim mengarah ke hal yang berbau seksual. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk bertemu di suatu kafe, untuk pertama kali mereka bisa saling melihat secara langsung dan menikmati waktu kebersamaan mereka. Setelah sekian lama hanya berkomunikasi melalui pesan saja layaknya seorang pria pada umumnya, yang dimana Jeff ingin terlihat sebagai pria yang baik di mata Hailey. Oleh karena itu Jeff memberikan coklat dan kaos yang langsung dipakai Hailey dan diperlihatkan langsung kepadanya. Setelah itu mereka berbincang-bincang sampai suatu ketika Hailey menyinggung soal Jeff yang memiliki sebuah rekaman band yang menjadi favoritnya. Hailey pun mempunyai ide agar dirinya bisa datang ke rumahnya Jeff untuk mendengarkan musik dari band itu. Pada awalnya Jeff tidak setuju dikarenakan mereka adalah dua orang asing yang baru saja berkenalan, tapi Hailey tampaknya tidak menyerah untuk terus membujuk Jeff agar dirinya diizinkan untuk pergi ke rumahnya Jeff. Hingga pada akhirnya Jeff memberikan izin dan mereka pun langsung menuju ke rumahnya Jeff. Singkat cerita mereka telah tiba di rumahnya Jeff. Jeff langsung memberitahu Hailey bahwa dirinya mempunyai studio foto di rumahnya. Jeff langsung menunjukkan studio foto tersebut, yang dimana studio foto ini adalah tempat Jeff melakukan take foto dengan para model. Hailey yang penasaran pun bertanya apakah Jeff telah meniduri salah satu dari wanita model itu. Kemudian Jeff pun menjawab dengan ragu-ragu dan tidak begitu meyakinkan jawabannya yang mengatakan tidak. Hailey sendiri terus asik melihat-lihat beberapa foto yang dipajang di sana. Tapi ketika Hailey melihat salah satu foto yang terpanjang, dirinya tertarik untuk mengambil foto tersebut, dan terdapatlah sebuah nama Janiel beserta tanggal pengambilan foto itu. Seketika Jeff merasa sedih dan galau karena teringat akan masa lalunya yang dimana Janiel telah diambil oleh pihak lain setelah menandatangani sebuah kontrak. Dan usut punya usut, Janiel itu adalah mantan kekasihnya Jeff sekaligus model fotonya. Jeff terlihat terus bercerita kepada Hailey mengenai Janiel, sambil terus menegak minuman yang sebelumnya telah dibuatkan oleh Hailey. Karena Hailey sendiri tidak mau meminum minuman yang sebelumnya telah dibuatkan oleh Jeff untuk berjaga-jaga saja, ucapnya kepada Jeff. Yang dimana Jeff menghargai dan mengerti maksud dari perkataannya Hailey. Tapi sepertinya semua itu justru adalah sebuah rencana yang telah disusun rapi oleh Hailey untuk menjebak Jeff agar membuatnya tidak sadarkan diri. Pada saat momen ini Hailey meminta Jeff untuk memfoto dirinya. Hailey di sini bertingkah layaknya seorang wanita penggoda. Dia menari-nari di atas sofa dengan musik yang diputar dengan volume cukup keras agar dapat menambah adrenalin yang menggairahkan untuk sesi foto itu. Sementara itu Jeff terlihat pergi ke ruangan ingin untuk mengambil kameranya, tapi Jeff tampaknya mulai merasakan tidak enak badan di mana tubuhnya bereaksi atas minuman yang telah diberi obat khusus oleh Hailey. Singkat cerita Jeff terbangun dari pingsannya. Pada awalnya merasa bahwa ingin bermain-main saja dengan Hailey. Tapi semua itu berubah pada saat Hailey mengatakan semua praduganya terhadap Jeff, dan hari ini adalah hari yang sudah ditunggu-tunggu oleh Hailey, yang dimana dirinya bisa mendapatkan momen untuk menyekap seseorang yang dianggap pedofil, yaitu si Jeff. Terlebih tetangganya Jeff sedang pergi dan tidak ada di rumahnya, jadi usaha Jeff untuk meminta bantuan pun akan sia-sia. Hailey melakukan ini semua karena dirinya mengetahui bahwa Jeff adalah seorang pedofil yang memangsa gadis-gadis remaja yang diperkaos dan setelahnya dibunuh. Di sini Jeff terus menyangkal semua tuduhan itu dan mengaku sebagai seorang pria yang baik dan sederhana. Untuk lebih meyakinkan lagi Jeff pun meminta Hailey untuk menanyakan perihal kepribadian dirinya kepada para tetangga jikalau tidak percaya. Hailey ini pun tetap tidak percaya dengan semua ucapannya Jeff. Dan Hailey mulai mencari bukti dengan menggeledah seluruh sudut ruangan rumahnya Jeff untuk menemukan sebuah barang bukti atas semua tuduhannya itu. Pada penggeledahan awal Hailey memang tidak menemukan apapun selain pistol miliknya Jeff yang tersimpan di sebuah kotak kayu tepat di bawah ranjang tidur. Dan sampai akhirnya penggeledahan membuahkan hasil yang dimana Hailey menemukan sebuah brankas elektronik di area dekorasi yang ditutup oleh bebatuan. Pada awalnya Hailey kesulitan untuk membuka brankas itu karena Jeff tidak memberikan kata sandi brankas tersebut, tapi akhirnya Hailey bisa membukanya dan menemukan foto gadis remaja bernama Donna Maurer, yaitu gadis yang dikabarkan telah hilang baru-baru ini. Hailey pun sontak menuduh Jeff telah melakukan penculikan, pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Donna. Jeff pun menyangkal tidak melakukan semua tindakan yang dituduhkan oleh Hailey. Jeff menjelaskan bahwa dirinya tidak ada hubungannya dengan penculikan dan dirinya tidak bersalah.
Saat Hailey merenung apa yang harus dilakukan selanjutnya, disitulah Jeff mulai menyerang Hailey hingga tidak sadarkan diri. Dengan cepat Jeff berusaha mengayunkan kursinya agar bisa pergi ke dalam kamar untuk mengambil pistol. Tapi pada saat Jeff kembali untuk menemui Hailey yang sebelumnya pingsan, ternyata seperkian detik Hailey tidak berada di tempat sebelumnya. Hailey? Singkat cerita, Jeff terbangun dari pingsan dalam keadaan dirinya diikat ke sebuah meja dan setengah tubuhnya telanjang, dan lebih gilanya lagi Hailey menaruh sekantong es di atas burungnya Jeff agar mati rasa. Jeff yang bingung dan ketakutan menyuruh Hailey untuk memanggil polisi dan dirinya akan mengakui kejahatan apapun yang Hailey tuduhkan kepadanya. Tentu saja Hailey tidak mau melakukan perintah itu dan Hailey mengancam akan memotong 2 bakso milik Jeff atau akan mengebirinya. Mendengar hal itu Jeff menjadi takut dan gelisah dan memohon kepada Hailey untuk membiarkannya pergi. Tidak berhasil dengan cara tersebut, Jeff pun mencoba untuk menceritakan kisah masa kecilnya yang dimana Jeff dilecehkan oleh bibinya sendiri. Tujuan Jeff bercerita adalah untuk mendapatkan simpati dari Hailey, tapi Hailey sepertinya tidak peduli dan dia sibuk memasang kamera serta memakai sarung tangan untuk proses pengebiri. Kemudian Hailey pun melanjutkan proses operasi, tetapi Jeff hanya diam saja karena tidak bisa merasakan apapun akibat efek dari es batu yang diletakkan tepat di atas burungnya. Tentu hal ini membuat Jeff menjadi semakin ketakutan dan gelisah. Setelah Hailey meninggalkan ruangan, Jeff pun berjuang untuk membebaskan dirinya dari tali yang mengikat di tangannya. Kemudian setelah berusaha cukup keras berhasil melepaskan tali yang mengikat tangannya. Kemudian dirinya pelan-pelan untuk melihat kebahagiaan burungnya yang dimana ternyata Hailey berpura-pura mengebiri alat vitalnya Jeff dan Jeff pun merasa lega sambil menangis. Setelah itu Jeff berencana akan membunuh Hailey di kamar mandi. Dengan membawa pisau bedah Jeff berjalan menuju kamar mandi yang dimana hanya shower menyala saja. Tapi tiba-tiba Hailey datang dari arah belakang dan langsung menyerang Jeff. Setelah berhasil membuat Jeff kembali pingsan, Hailey pun meninggalkan Jeff di dalam kamar mandi dan langsung pergi ke ruangan lain untuk membersihkan rumahnya Jeff. Intinya Hailey sibuk untuk menghilangkan atau menghapus semua sidik jari dan bukti apapun yang bisa saja tertinggal di rumahnya Jeff. Setelah rapi, Hailey pun langsung kembali fokus untuk mengikat Jeff dengan posisi seolah-olah Jeff seperti akan gantung diri. Setelah Jeff tersadar, Hailey pun langsung menyuruhnya untuk menggantung dirinya sendiri. Dan sebagai imbalannya Hailey akan menjamin untuk menyingkirkan semua barang bukti yang mengarah kepada penculikan Donna Moore dan kegiatan pedofil lainnya yang telah dilakukan oleh Jeff. Dan jikalau Jeff tidak mau melakukan aksi bunuh diri, maka Hailey akan menunjukkan semua bukti kelakuan bejatnya kepada mantan pacarnya. Ternyata sebelumnya Hailey sempat menelpon Janelle yang merupakan mantan pacarnya Jeff untuk datang menemui Jeff di rumahnya. Dan tidak hanya itu, Hailey juga mengancam bahwa reputasi Jeff akan tercemar dikarenakan seisi dunia tahu bahwa Jeff adalah seorang pedofil. Kemudian Jeff menjadi putus asa akan situasi tersebut dan pada saat kondisi itu tiba-tiba terdengar suara bel berbunyi. Sontak Hailey pun langsung pergi untuk membuka pintu dan bertemu dengan Judy yang merupakan tetangganya Jeff. Di sini si Judy menawarkan kue yang dijual olehnya. Judy pun bertanya kepada Hailey siapakah dirinya yang dimana Hailey mengaku sebagai keponakannya Jeff yang akan tinggal di rumahnya Jeff untuk beberapa hari ke depan. Hailey pun langsung memberikan sejumlah uang untuk membayar kue yang sebelumnya dipesan oleh Jeff. Setelah itu Hailey langsung kembali ke dapur ke tempat di mana Jeff digantung. Tapi di sini Jeff mulai memberontak dan menyerang Hailey sampai akhirnya Jeff bisa terbebas dari tali yang mengikat di lehernya. Setelah itu Jeff yang berhasil menyusul Hailey ke atap rumah sambil membawa pisau pun dibuat terdiam karena Hailey menodongkan pistol. Di sini Hailey tetap teguh pada pendiriannya untuk meminta Jeff gantung diri. Akhirnya Jeff mengaku bahwa dirinya menyaksikan Donna diperkaos dan disiksa oleh pelaku penculikan yang bernama Aaron. Tapi Hailey mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui semuanya yang dimana ternyata Hailey sebelumnya sudah membalaskan dendam kepada Aaron atas apa yang telah Aaron lakukan kepada para gadis yang menjadi korbannya dengan cara yang sama yaitu gantung diri. Kemudian Hailey mencari tahu mengenai Jeff yang juga terlibat di kasus tersebut. Untuk sejenak Jeff hanya bisa terdiam dan tidak lama terlihat mobil Janelle yang berjalan menuju ke arah rumahnya. Sontak Hailey pada saat Jeff agar melakukan aksi bunuh diri dan sebagai imbalannya Hailey menjamin akan menyingkirkan semua barang bukti atas kasus kejahatan yang telah dilakukan oleh Jeff. Akhirnya tidak ada pilihan lain, Jeff pun menuruti keinginannya Hailey untuk melakukan aksi bundar dengan cara gantung diri.
Setelah itu Hailey pun langsung bergegas pergi dari rumahnya Jeff dengan menggunakan hoodie berwarna merah dan mengumpulkan barang bukti atas kasus kejahatannya Jeff. Jadi si Hailey ini berbohong kepada Jeff yang sebelumnya dia berjanji akan menyingkirkan semua barang bukti kasus kejahatannya Jeff. Namun ternyata Hailey malah mengumpulkannya untuk menjadi barang bukti yang akan diserahkan ke pihak kepolisian. Jadi aksi balas dendamnya Hailey ini sangat brilian, yang dimana dia tanpa harus mengotori tangannya sendiri musuh atau seorang pedofil bisa ditaklukkan, dan akhirnya film ini pun selesai. Itulah alur cerita film Hard Candy. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video.